Kaari Wewari Ajikae Basudara Ding Sanak Berataan. Halo, apa kabar? Di kesempatan kali ini kita bertemu kembali di Floba Mora Channel. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah banyak berbicara tentang hal-hal mengenai potensi anak muda, dan hari ini kita kembali bertemu dengan dua orang anak muda yang akan siap membahas sesuatu hal yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita simak. Dan kita langsung saja, saya ingin kedua orang anak muda di samping ini memperkenalkan diri. Di sebelah kanan saya ada siapa? Silahkan. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin sebelum yang kita panjatkan adalah puji dan syukur. Oke. Karena di siang hari ini, siang yang cerah ini, kita masih bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Edison Raja. Saya dari Ikatan Mahasiswa Floba Mora Samarinda. Ya. Di Ikatan Mahasiswa Floba Mora, saya berjabat sebagai bidang koordinator kerohanian. Oke, bidang koordinator kerohanian ya. Oke, nah ini di sebelah saya lagi. Oke, jadi selamat siang semuanya. Dekat-dekat aja. Mungkin nanti yang nonton nggak tahu ya, malam, siang atau pagi ya. Iya. Jadi saya ini perwakilan dari Persatuan Mahasiswa Manggarai Samarinda. Ya. Saya sih biasa dipanggil Sandy ya. Sandy. Ya. Oke. Jadi kebetulan saya di PMMS ini adalah ketua terpilihnya kemarin. Oh, ketua terpilih. Ya. Berarti tidak ada calon lain? Kemarin ada. Kemarin ada ya. Cuman kan Oh. kita dipilih secara demokrasi lah. Oh, tetap demokrasi ya. Tetap demokrasi. Dan terpilihnya Sandy sebagai ketuanya ya. Ya. Oke. Kita membahas tentang apa yang menjadi aktivitas teman-teman semuanya di kesempatan hari ini. Mungkin dari Sandy dulu. Dari PMMS sendiri, apa sih yang ingin dibangun dari organisasi ini? Oke. Jadi kan memang PMMS ini kan kalau bisa dilihat dari katanya saja sih, PMMS itu singkatan dari Persatuan Mahasiswa Manggarai Samarinda. Oke. Jadi kita ini ingin PMMS ini menjadi wadah lah bagi wadah bagi kawan-kawan terkhusus ya yang Manggarai yang ada di Samarinda, supaya PMMS ini jadi wadah belajar bersama, mencari pengalaman, mencari mencari jati diri mereka sebagai mahasiswa lah. Jadi kita ini banyak sekali program kerja yang memang kita targetkan itu untuk lebih meningkatkan wawasan kita sebagai mahasiswa. Kita lebih menekankan ke mahasiswanya. Mahasiswa Manggarai tadi ya. Itu jadi ingin dibangun bahwa ini menjadi tempat wadah di mana mahasiswa terkhusus Manggarai bisa mendapatkan informasi, edukasi dan juga banyak hal ya. Seperti itu. Oke, dari IMF sendiri, Saudara Edison, kira-kira dari organisasi IMF ini apa sih yang ingin dibangun? Baik. Kalau dari IMF sendiri, yang kita bangun mungkin kita mengumpulkan teman-teman dari berbagai tiap daerah, khususnya dari NTT, baik itu maupun Maumere, maupun Ende, Kupang dan sebagainya. Kita tujuannya kita membentuk IMF itu tujuannya kita merangkul kawan-kawan dari NTT. Mungkin seperti itu. Jadi lebih luas ya dia ya. Bukan cuman kalau dari Mbak Sandy kan Manggarai. Kalau di IMF sendiri Bro Edison itu lebih luas ya. NTT secara menyeluruh ya. Oke. Ada perbedaan nggak sih dari ini tadi sebagai wadah untuk pemersatu, sebagai wadah pendidikan? Kalau IMF sendiri sebagai wadah apa tuh? Kalau kita sih sebagai tempat pemersatu teman-teman mahasiswa juga, sekaligus kita juga melestarikan budaya-budaya yang berasal dari khususnya NTT. Oke, lebih ke arah situ ya. Karena rangkulannya bukan cuma mahasiswa tadi ya, lebih lebar ya. Mahasiswa juga, tetap mahasiswa juga. Oke, jadi ada perbedaan sedikit ya, lebih ke budaya, yang satu lebih ke edukasi. Nah, kemudian dari Mbak Sandy, dari sekarang udah berapa tahun ini PMMS ini? Oh iya.
untuk informasi ya, kita kemarin baru merayakan ulang tahun yang keempat. Oh, keempat. Ya, tepat pada tanggal 28 Lumayan. Oktober kemarin. Berarti duluan PMMS daripada Flow Bamora. Mungkin ya. Oke. Yang keempat jadi ya. Yang keempat. Nah, dari 4 tahun ini menurut sepengetahuan dari Mbak Sandy sendiri, apa yang menjadi apa yang sudah dibangun, apa yang belum terrealisasi ini? Oke. Jadi memang kalau misalnya kita lihat sejarah ke belakangnya, PMMS ini sudah berdiri selama 4 tahun. Banyaklah yang terwujud. Mungkin dari awalnya kan di Samarinda ini belum ada wadah untuk kawan-kawan berkumpul, saling mengenal satu sama lain. Maksudnya tidak ada wadah untuk menyalurkan kami ini mahasiswa, kami harus diapakan nih sebagai mahasiswa Manggarai yang ada di Samarinda. Mungkin melalui PMMS ini kami step by step pelan-pelan menuju targetan kami utama tadi, menjadi target utama kami menjadikan mahasiswa Manggarai ini menjadi unggul di bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing contohnya ketika saya mengambil jurusan ini, saya bisa unggul di sini dengan jalur organisasi. Vokalnya bisa dibentuk ya. Jadi kalau minggu lalu kita beberapa waktu lalu kita berbicara soal olahraga. Berarti PMMS mendukung dong untuk bidang olahraga. Kalau PMMS sendiri memang kita kan bukan cuma bagian organisasi. Kita ada yang namanya minat bakat. Minat bakat itu ada olahraga, ada budaya, tarian juga ada. Jadi kita memang mendukung minat dan bakat kawan-kawan ada di mana. Kemudian kita dukung juga di bagian organisasinya. Jadi seperti itu. Oh, jadi memang ada sudah subbagiannya sendiri. Subbagiannya sendiri sudah ada ya. Jadi mau kemana bisa lewat sini nanti diarahkan. Jalannya sudah dibuka lah. Jalannya sudah dibuka. Harapan sampai saat ini yang belum tercapai sebagai udah berapa lama ketua? Kebetulan kami kemarin mubesnya itu bulan 4. Bulan 4. Sekitar berapa nih? 7 ya? 7 bulan. 5, 6, 7, 8, 9, ya 10, 7 bulan. 7 bulan. Dari 7 bulan menjabat sebagai ketua PMMS sendiri, kendala terberatnya apa nih? Oke. Jadi saya ini aja ya, to the point aja. To the point aja. Betul, nggak apa-apa. Karena memang kita ini kan, saya akui bahwa PMMS ini anggota-anggota di dalamnya itu bukan mahasiswa murni. Maksud saya dari bukan mahasiswa murni adalah mereka bukan hanya datang untuk datang kuliah. Mereka di samping mereka kuliah, mereka bekerja untuk menunjang kuliah tadi. Sambil bekerja sambil kuliah. Jadi kendala yang paling terbesar adalah mencocokkan waktu, gimana supaya kita bisa ketemu dengan satu waktu yang sama, tapi tanpa menyampingkan soal kerjaan tadi. Karena kan memang kerjaan ini ya untuk menunjang bagaimana lagi, apalagi kan mereka ini mahasiswa yang betul-betul mandiri, bayar kuliah sendiri, biaya hidup sendiri dan segala macam. Dan di sini PMMS tidak mau menambah beban lagi kepada mereka ya. Seperti itu, kita tidak mau menambah beban, tapi kita mau mereka merasa nyaman di PMMS tanpa ada paksaan sama sekali. Jadi lebih kepada teknis ya. Kendalanya kepada teknis ya. Aja. Tetapi kalau kepada cara pandang it's okay aja ya. Masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi. Pertanyaan yang sama dari saya kepada Bro Edison ini selaku MF. Apa ini yang udah dibuat nih? Yang udah dibuat, terus kemudian yang belum dibuat apa gitu? Baik. Kalau dari kita sendiri dari IMF mungkin apa yang kita buat mungkin untuk sementara karena IMF juga mungkin bisa dibilang baru berjalan mungkin sekitar kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya. Jadi untuk apa yang kita bangun, untuk sekarang kita coba membangun relasi kepada kawan-kawan pemuda NTT, terkhusus teman-teman mahasiswa yang berasal dari NTT, yang berada di Samarinda, mungkin bisa untuk bergabung sama teman-teman IMF. Nah, jadi untuk apa yang sudah kita kembangkan di IMF mungkin terkhusus mungkin seperti yang saya bilang di awal tadi, mungkin bakat teman-teman terkhusus mungkin di budaya. Dan juga di IMF itu kita bukan cuman di bidang kebudayaan, tetapi ada per divisi-divisinya. Contohnya adalah minat dan bakat, yaitu tujuannya kita mengembangkan bakat-bakat teman-teman dari
dari NTT seperti itu, dan juga ada bidang kerohanian dan juga ada pendidikan kaderisasi juga ya. Itu tujuannya supaya melatih public speaking teman-teman ketika teman-teman berhadapan dengan orang banyak. Seperti itu. Jadi saya senang nih menyambung dari pembicaraan Bro Edison tentang public speaking. Tadi Mbak Sandy juga berbicara tentang public speaking. Artinya begini, ada seorang muda atau seorang mahasiswa itu biasanya selalu kritis, idealis, kritis. Makanya banyak pergerakan-pergerakan mahasiswa menghasilkan sesuatu. Nah, di kesempatan sehari ini saya pengen tanya kepada teman-teman, dalam berorganisasi atau dalam menjalankan roda organisasi, siapa sih yang biasanya yang harus dikritisi dalam berorganisasi buat kalian? Ya, silakan Bro Edison. Baik, pertanyaannya mungkin untuk siapa sih yang mau kita kritik? Saya rasa kalau kritik itu secara pandangan saya mungkin bisa jadi teman sendiri, bisa jadi kepribadian kita, bisa jadi pemerintah, juga bisa jadi itu yang kita kritiki. Kenapa saya bilang begitu? Karena kritik itu wajar. Tapi kritik dilihat dari sisi mana, sisi positifnya. Jangan sampai kritik tapi masuk ke dalam hal-hal negatifnya, dapat menyinggung orang lain. Karena kita ini berhak untuk mengkritik. Silakan aja kritik. Yang penting kritik ada sisi positifnya. Tapi dari IMF sendiri mengkritisi pemerintah juga nggak? Kalau untuk kita dari IMF, alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Kedepannya rencana? Kedepannya rencana, mudah-mudahan janganlah. Mudah-mudahan. Oh, jadi lebih sejalan ya. Mau sejalan ya, lebih sejalan. Kalau PMMS sendiri tentang cara berpikir kritis seorang muda seperti apa? Cara pendapatnya. Berpikir kritis ini kan sebenarnya adalah proses cara berpikir ya, berpikir yang jelas dan juga rasional. Dan juga rasional. Harus rasional kalau kita mau berpikir kritis. Berarti berdasarkan data. Harus berdasarkan bukti yang kita lihat lah. Tidak boleh kita kritis itu kritis asal kritis. Kalau misal bisa dibilang, mohon maaf, asbun ya. Asbun. Asal bunyi lah. Asal bunyi. Jadi kalau misalnya kita tadi kembali ke pertanyaannya Bapak terkait kita siapa yang mau dikritisi, ya kan? Jadi kritis ini sebenarnya tidak melulu soal politik, soal pemerintahan atau soal apapun. Semua kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu saja melibatkan berpikir kritis. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kenapa kita selalu melibatkan pikiran kritis kita? Karena setiap memecah, misalnya nih permasalahan-permasalahan kecil aja, saat kita memutuskan permasalahan kecil, itu sudah termasuk bagian cara berpikir kritis. Kenapa? Karena pada saat kita memecahkan masalah, pasti kita menimbang-nimbang lagi lah bagaimana ini benar atau tidak, bagaimana tidak semesta-mesta kita bilang oh ini benar tanpa adanya pertimbangan. Jadi menurut saya sendiri sih berpikir kritis itu bukan hanya yang sering diagung-agungkan bahwa kita kritis ke pemerintahan, bukan. Jadi kritis itu ke semua. Ke semua ya. Semua. Jadi berarti secara organisasi maupun pribadi bukan tidak mau mengkritisi, tetapi lebih kepada melihat objeknya apa nih. Artinya kalau ada sesuatu dari misalnya kita ngomong saja mahasiswa dan pemerintah kan biasa sering berargumen gitu ya, bertolak belakang gitu. Karena berarti bukan nggak boleh juga, hanya dilihat objeknya apa gitu. Objeknya apa nih? Masalahnya apa? Ini patut nggak kita kritisi? Kalau memang hal ini tidak patut kita kritisi dengan mungkin adalah sisi yang kita lihat, tidak usah. Tapi kalau memang perlu, kita harus. Oke. Tapi kan Bro Edison dalam mengkritisi seperti Mbak Sandy bilang tadi, kita harus memakai logika, memakai data yang apa kita lihat. Cuman kan zaman sekarang banyak yang mengkritisi pada akhirnya itu menggunakan perasaan, baper, akhirnya akhirnya mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Nah, menurut Bro Edison mengkritik dengan dasar perasaan itu boleh apa enggak sih? Tergantung kepribadian. Kalau memang dia jiwanya seperti itu, kita nggak bisa juga memprediksi mereka seperti apa karakternya orang.
tergantung kembali lagi kepribadian dia. Apakah memang dia kritik secara langsung atau kritik setelah itu mungkin bisa bilang ya baperan, mungkin seperti itu. Oh, jadi tergantung ya. Kalau Sandy sendiri, Mbak Sandy sendiri kritik dengan perasaan. Padahal kan kritik harus menurut data Anda rugi 2.000 gitu kan. Jadi ya menurut saya nih ya soal masalah kritik mengkritik. Kalau kalian kita semua nih ingin mengkritik sesuatu, jangan libatkan dua hal. Oh jangan, wah ini asik edukasi nih, silakan. Jangan libatkan dua hal. Yang pertama, jangan pernah melibatkan ego. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ketika kita berpikir kritis kan berarti berpikir kritis tentang suatu masalah nih. Berarti kita ingin memecahkan satu masalah. Ketika kita berpikir ingin memecahkan suatu masalah, terus kita melibatkan yang namanya ego tadi. Berarti kita selalu memutuskan itu melihat dari sudut pandang diri kita sendiri kan. Tidak melihat dari perseptif pandangan orang lain. Seperti itu. Tidak melihat dari sudut pandang orang lain. Ego tadi. Yang kedua adalah hati nurani. Kenapa saya bilang hati nurani? Nggak boleh dipakai. Wah. Kenapa nih? Seru saya bisa bilang kayak gitu. Hati nurani ini kan mungkin hati nurani untuk beberapa hal tuh paling sering digunakan. Contohnya untuk perasaan. Kita kan sudah remaja, masih remaja nih ya, perasaan anak muda lah. Cinta kan, kalau cinta pasti melibatkan hati nurani kan. Kalau kita berbicara tentang yang namanya kritis, kritis itu hal-hal yang logis. Hal-hal yang logis tidak boleh melibatkan yang namanya perasaan. Kenapa? Tidak boleh melibatkan yang namanya perasaan karena saat kita melibatkan hati nurani, pasti hati nurani itu mengeluarkan asumsi-asumsi yang bahkan kita belum tahu itu benar atau tidak. Dan asumsi ini kita tidak bisa ukur tolak kebenarannya kebenarannya bagaimana. Jadi untuk memecahkan suatu masalah dengan jalur kritis tadi, itu dua hal itulah. Tidak boleh melibatkan ego dan tidak boleh melibatkan hati nurani. Nah, ini hari ini saya ingin dengar pendapat Bro Edison. Bagaimana dengan yang disampaikan Mbak Sandy tadi? Kalau dari saya sih sebenarnya sih ada kesamaan sih. Ada kesamaan ya. Memang karena kita melihat juga di dalam hal-hal yang seperti itu banyak sekali terjadi di dalam sebuah organisasi. Seperti yang dikasih tahu sama Bu Sandy tadi mungkin betul juga. Jadi mengkritisi tanpa ego dan tanpa hati nurani. Nah, artinya ya ini buat pelajaran juga buat kita yang mungkin sudah berusia lanjut ya. Biasanya kan kalau yang sudah usia lanjut nih lebih banyak baperannya nih kan. Apalagi anak muda yang ngomong gitu kan. Kamu masih muda. Aku udah makan asam garam nih. Berarti nggak bisa dong. Nggak bisa. Hati nurani nggak boleh diikut campurkan dalam masalah pemecahan masalah atau kritis tadi lah. Di organisasi kan kita sering berlaku kritis nih terhadap keputusan ketua, terhadap keputusan koordinator atau kepada keputusan yang lainnya orang-orang yang akhirnya kita kritis. Keseringan kritis terbawa nggak sih teman-teman sampai ke rumah atau sampai ke hal-hal yang lain? Bro Edison sendiri mungkin ke orang tua kritis, mama ini kirim uang kurang, saya butuh 5.000 dikasih 2.000 begitu, atau bagaimana? Terbawa-bawa nggak sampai kehidupan sehari-hari? Kalau terkait itu sih mungkin kalau misalnya kita kritik itu kadang kalau dari saya kepribadian, saya kritik itu cuman sampai di dalam forum saja. Ketika sudah keluar di luar, saya tidak lagi untuk mengingat. Tapi saya coba untuk kembalikan kondisi seperti semula, atau yang tadi saya kritik habis cuman di dalam forum saja. Jadi kayak punya dua kepribadian gitu ya, berkritik gitu ya. Ada benar pakai logika, setelah itu kita harus kembali normal lagi ya. Rumit nggak sih? Untuk di posisi sampai ke level bisa membagi antara logika dan perasaan tadi. Jadi saya jawab yang mana? Yang ini aja dulu ya. Yang ini aja dulu. Antara kan kalau kritis kita pakai logika, sedangkan kita manusia kan itu penuh dengan perasaan juga. Jadi saya boleh katakan sedikit, ketika logika dan perasaan dicampur adukan, maka semuanya hancur.
Kenapa saya bilang hancur? Karena ketika kita melibatkan logika nih, kita pasti berpikir rasional. Oh, ini akan begini, akibatnya akan begini. Asik. Misalnya saat misalnya kita mengkritik teman kita nih kan, ada pendapat, oh ini bukan seperti ini seharusnya. Harusnya seperti ini. Kita kritik pedas lah istilahnya. Pedas, ya. Tapi kalau kita mencampurkan yang namanya dengan perasaan, pasti kita berpikir, aduh tadi dia tersinggung nggak ya? Takut nih dia tersinggung gimana? Iya, itu sering kejadian tuh. Kejadian sering Jadi, kayak gitu. Saya selalu menekankan kepada kawan-kawan pengurus saya bahwa ketika kita di forum, saya bukan lagi ketua, kalian bukan lagi koordinator. Kalian bebas menyampaikan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ingin sampaikan di forum ini sampaikan. Bahkan kita sampai berdebat pun boleh. Boleh ya. Tapi berdebatnya dalam etika. Dalam etika. Jadi apapun yang kalian pikirkan sampaikan. Tapi ketika kita sudah keluar forum, kita keluarga lagi, kita teman lagi, kita seperti biasa. Tidak ada dendam karena misalnya tadi saya kritiknya terlalu pedas, terlalu kencang nih saya kritiknya. Ketika keluar forum teman-teman malah tidak negur saya. Tidak boleh seperti itu. Tapi realitanya kebanyakan seperti itu. Kebanyakan terjadi seperti itu. Makanya saya coba tekankan kali-kali lah kepada kawan-kawan pengurus, mungkin bisa juga bahwa kita ini bukan lagi saya ketua kalian anggota. Kita ini sama-sama teman yang punya visi misi dan sama. Visi misi yang sama untuk memajukan organisasi kita. Setuju. Seperti itu. Ini hanya beda apa ya? Beda cara pandang kali ya. Aku pengen ke sekretariat lewat Sempaja, yang si Bro Edison lewat Juanda. Pada ujungnya kan sama-sama. Kita podcast di sini. Gitu. Jadi Bro Edison, anak muda terkhusus NTT, harapannya apa nih ke depannya? Ini kan Bro Edison sudah melangkah ke hal-hal yang serius nih ya sebagai anak muda, seorang muda. Harapannya buat yang lainnya apa nih, anak-anak muda lainnya nih? Mungkin harapan dari saya sih untuk anak-anak muda yang lain yang berasal dari NTT. Mungkin yang terkhusus yang ada di Kalimantan Timur, di Samarinda mungkin. Saya berharap marilah kita sama-sama berorganisasi, khususnya organisasi kedaerahan, yaitu IMF. Mungkin teman-teman bisa bergabung, dan juga tujuannya supaya kita sama-sama membangun NTT untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang belum bergabung atau belum berpartisipasi, belum mengenal IMF lebih dalamnya, mungkin silakan untuk bergabung supaya teman-teman tahu apa sih IMF sebenarnya, apa sih isi IMF itu. Mungkin seperti itu. Jadi harapannya seperti itu, untuk lebih aktif lagi ya dalam mengikuti organisasi-organisasi agar lebih potensinya lebih berkembang. Mbak Sandy sendiri harapannya untuk anak-anak muda, terus karena dari PMS Manggarai ke yang anak muda Manggarai deh, harapan. Jadi saya sih, karena kita temanya hari ini tentang nalar kritis. Nalar saya kritis. Sedikit menyinggung tentang nalar kritis tadi. Iya. Jadi mungkin untuk kawan-kawan Manggarai yang terkhusus ada di Samarinda ini, kita ini adalah mahasiswa. Kita harus menunjukkan mahasiswa itu bersikap mahasiswa itu seperti apa. Bukan anarkis dan segala macamnya. Kita harus bisa berpikir rasional dan segala macamnya. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya berpikir kritis ini, kita tidak boleh mengedepankan ego dan hati nurani tadi. Jadi harapannya buat kawan-kawan, ini harapan untuk seperti kurang lebih Edison lah. Ya gabunglah di organisasi, kalian bisa mengenal dunia organisasi itu seperti apa. Setuju. Karena di perkuliahan kalian tidak akan dapat SKS ini. Nggak ada. SKS untuk public speaking nggak ada. Jadi SKS untuk berani menyuarakan pendapat, berani tampil tidak ada. Dapatnya hanya di organisasi saja. Sepakat. Organisasi manapun kalian boleh gabung, dimanapun kalian bisa nyaman. Yang penting jangan gabung asal gabung. Gabungnya berperan aktif, kontribusi di sana, ambil apa yang bisa kalian ambil, serap apa yang bisa kalian serap. Yang positif. Jadi kita bisa lihat nih para pemirsa di kesempatan kali ini yang menonton video ini, bahwa dua anak muda ini sebagai contoh menjadi anak muda yang penuh dengan optimisme,
yang penuh dengan logika ke depan seharusnya seperti apa menjadi seorang anak muda. Ini adalah kesempatan baik buat Anda untuk kembali meningkatkan semangat, menstimulasi kepada setiap generasi muda untuk terus bergabung di organisasi-organisasi. Di Flow Bamora Channel banyak sekali organisasi-organisasi sudah hadir. Hari ini ada dari PMMS dan IMF. Minggu lalu kita ada dari KONI, kemudian dan juga ada pelatih juga, kemudian ada banyak hal-hal lain yang bisa kita bangun termasuk di Flow Bamora Channel ini juga Anda bisa bergabung. Nah, pastikan niatkan untuk terus mengembangkan diri Anda sebagai orang muda. Sepakat ya, sepakat gitu ya. Sepakat. Nah, artinya jangan jadi anak muda yang cengeng dan baperan, yang cuman ngurusi game dan juga pacaran. Tapi jadi anak muda yang penuh manfaat. Produktif lah. Asik. Nah, intinya produktif. Oke, terima kasih buat Mbak Sandy, terima kasih buat Bro Edison yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, ngobrol dengan tema yang berbeda. Karena pastinya tema kritis ini kalau anak muda yang membahas itu pasti akan punya sisi yang berbeda dibanding dengan orang tua yang membahas seputar tentang tema kritis, nalar kritis tadi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye Sonde Bye, Flow Bamora, Lebe Bye.